Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi lanjutan dengan materi lanjutan akuntansi kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Hartiningsih dengan NIM 005. Yang kedua ada saya sendiri, Septiani Nurhika Stianingrum dengan NIM 031. Dan yang ketiga ada Zulfaa Aprilia Hartono dengan NIM 001. Materi yang pertama yaitu kas. Menurut Amikro Dr. Andes Hendri Sumantri, kas ialah harta lancar suatu perusahaan yang terdiri dari atas uang kertas atau uang logam dan surat-surat bertanya yang mempunyai sifat seperti uang. Dan menurut titian ilmu Dr. Andes Sumardi, alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan kegiatan umum perusahaan. Ciri-ciri kas. Ciri-ciri kas ada 6. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai yang sama dengan jumlah nominal yang tertulis di dalamnya. Yang ketiga, tidak mempunyai atau memiliki identitas diri. Yang keempat, mudah dipindah tangankan. Yang kelima, bentuk fisik kecil. Yang keenam, mempunyai nilai nominal. Selanjutnya, klasifikasi kas. Jadi yang termasuk kas adalah uang kertas dan uang logam, uang simpanan dari bank atau yang disebut demand deposit, cek dan billet giro, traveler's check atau cek perjalanan, money orders atau surat perintah membayar, cashier check yaitu perintah membayar dari suatu bank untuk dicairkan di bank itu juga. Kemudian bank draft yaitu perintah membayar dari bank yang punya rekening di bank lain yang dikeluarkan atas perintah nasabah melalui penyetoran lebih dulu di bank pembuat. Yang terakhir ada wesel pos. Apa saja sih yang belum termasuk kas? Jadi yang belum termasuk kas ada 1. Deposito berjangka, 2. Saham, 3. Obligasi, 4. Wesel tagih wesel bayar, 5. Cek mundur, 6. Perangkau, 7. Materai, dan yang ke-8 ada uang yang disediakan untuk tujuan tertentu. Misalnya dana sehat, pembayaran dividen, dana pensiun, pendidikan, dan asuransi. Selanjutnya ada di materi kas kecil atau petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti contohnya dana entertain, klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Untuk tujuan kas kecil sendiri yaitu yang pertama, untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua itu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga yaitu meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Dalam kas kecil, ada metode untuk pengelolaan kas kecil. Yang pertama yaitu metode tetap atau impress fund system. Metode ini yaitu metode pembukaan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Untuk ciri-cirinya sendiri, metode tetap antara lain yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Sedangkan untuk metode kedua yaitu metode berubah-ubah atau fluctuating fund system, yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk ciri-cirinya, metode berubah-ubah antara lain
Yang pertama, pembentukan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit atau dalam akun kas kecil. Yang kedua itu, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Untuk yang terakhir yaitu, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Selanjutnya materi yang ketiga, yakni tentang pengendalian kas. Pengendalian kas terbagi menjadi dua, yakni pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Langkah-langkah pengendalian penerimaan kas, yakni pertama, mencatat semua penerimaan kas dengan segera. Kemudian menyetor ke bank semua penerimaan kas pada hari yang sama. Yang terakhir yakni melakukan pemisahan fungsi pada petugas yang menangani penerimaan kas dengan mesin cash register. Selanjutnya pengeluaran kas. Pengendalian pengeluaran kas terdapat 4 langkah, yakni pertama, melakukan segala aktivitas pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali pengeluaran dengan jumlah kecil yang sebaiknya menggunakan dana kas kecil. Yang kedua, minimal 2 orang pejabat harus melakukan tanda tangan setiap cek. Selanjutnya, mengarsir dengan rapi terhadap cek yang batal digunakan atau terjadi salah tulis. Yang terakhir, memberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah keluar. Pengendalian kas internal. Pengendalian kas internal dilakukan karena sifat cash sangat liquid, menyebabkan rentan akan kecurangan, maka sangat memerlukan mekanisme pengendalian internal untuk menjaga cash dan memastikan keakuratan akuntansi pencatatan tunai. Tujuan dari pengendalian kas internal sendiri adalah memberikan jaminan bahwa aktiva terlindungi dan berguna untuk pencapaian tujuan usaha, informasi bisnis yang akurat, dan karyawan telah mematuhi peraturan dan ketentuan. Menurut Dickman dan kawan-kawan pada tahun 1999, pengendalian internal harus melakukan 5 hal, yakni 1. Memisahkan penyimpanan dan akuntansi untuk mencatat cash. 2. Memelihara hanya saldo tunai minimum yang dibutuhkan. 3. Melaksanakan perhitungan periodik atas saldo. Kemudian yang keempat, melakukan rekonsiliasi atas saldo akun cash buku besar dan saldo bank. Yang terakhir, memperoleh pengembalian yang layak atas saldo yang menganggur. Berikut ini merupakan contoh transaksi dalam metode pencatatan kas kecil. Dari transaksi tersebut, kita tahu bahwa terdapat perbedaan antara pencatatan dana kas kecil, sistem dana tetap dengan sistem dana tidak tetap, yakni pada saat pengeluaran atau pembayaran dana kas kecil, bahwa sistem dana tetap atau impress fund system tidak menjurnal, sedangkan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system menjurnal semua pengeluaran atau pembayaran dana kas kecil. Kesimpulan dari presentasi materi ini adalah kas kecil atau petty cash merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di mana pengeluaran ini jumlahnya relatif kecil. Pencatatan kas kecil terdapat dua metode, yakni sistem dana tetap atau impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.